Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Sahabat AP dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan saya Muhtaromi, Bidang Suara pada Persikatan Anggaran dan Perbendaharaan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai lanjutan dari belajar perpajakan sebagai WAPU, yaitu dengan melakukan simulasi worksheet perpajakan sebagai WAPU. Baik, di hadapan kita sudah terpampang sebuah worksheet perpajakan WAPU yang ini bisa digunakan sebagai bahan latihan oleh bendahara pengeluaran, BPP maupun PPSPM. Ini adalah transaksi yang nanti akan kita gunakan sebagai dasar latihan di worksheet. Dari transaksi ini kita bisa mengidentifikasi pertama adalah jenis pajaknya. Setelah itu nanti kita lanjutkan ke tarif dan seterusnya. Oke, mungkin kita mulai dulu dengan identifikasi jenis pajaknya ya. Nomor 6, membayar tagihan yang diajukan oleh CV Jaya Konsultan yang memiliki izin usaha jasa konstruksi dengan kualifikasi kecil sebesar 25 juta atas pekerjaan konsultan pengawas renovasi gedung. Ini termasuk jasa konstruksi juga, jasa perencana konstruksi, sehingga kita kenakan PPh pasal 4 ayat 2. Karena dia berkualifikasi, kita kenakan tarifnya adalah 4%. Kemudian karena jasa ini adalah jasa kena pajak, maka juga kita pungut PPN-nya. Itu ya untuk identifikasi transaksinya. Mudah-mudahan cukup jelas sehingga dapat kita lanjutkan ke form worksheet-nya. Nah ini form worksheet-nya. Baik, untuk soal nomor 6, ini pembayaran untuk konsultan pengawas. Ini masuk juga jasa konstruksi, sehingga kita kenakan PPh pasal 4 ayat 2. Kemudian karena ini jasa kena pajak, maka kita kenakan PPN. Kita kenakan PPN. PPh pasal 4 ayat 2 atas jasa konsultan konstruksi untuk yang memiliki kualifikasi, maka besarnya adalah 4%. Sedangkan PPN ini besarnya 10%. Kemudian berapa besaran pajak yang harus dipotong atau dipungut? Ini kita cari DPP-nya dulu ya, karena nilai kwitansinya ini sudah termasuk PPN. Maka kita kalikan 100 per 110 kali 25 juta atau sama dengan 22 7 27 272. Untuk DPP PPN juga sama. Dua 727 272. Sudah kita ketahui DPP-nya dan tarifnya, bisa kita cari berapa pajak yang harus dipotong. Untuk PPh pasal 4 ayat 2 ini 4% kali 22 727 272 sama dengan 909 090. Kemudian untuk PPN-nya 10%. 10% kali 22 727 272 sama dengan 2 272 727.
Oke ya, untuk perhitungan pajaknya seperti itu. Kemudian batas waktu penyetorannya, ini kalau dibayarkan menggunakan UP adalah 7 hari setelah pembayaran. Kalau menggunakan LS disetorkan pada hari terbitnya SP2D. Kalau menggunakan UP karena dibayarkan tanggal 13 Januari, maka batas waktu penyetorannya adalah tanggal 20 Januari. Sama untuk PPh maupun PPN-nya. Kemudian batas waktu pelaporannya sama tanggal 20 bulan berikutnya. Tanggal 20 Februari. Kemudian kode akunnya PPh pasal 4 ayat 2 adalah 411128. Kemudian PPN 411211. Kemudian kode jenis setorannya untuk PPh pasal 4 ayat 2 jasa konstruksi adalah 409, sedangkan untuk PPN dan APBN 910. Kemudian atas namanya untuk PPh pasal 4 ayat 2 ini atas nama Pusdiklat, sedangkan PPN-nya ini atas nama Jaya Konsultan, atas nama rekanan ya, Jaya Konsultan. Kemudian karena kwitansinya di atas 5 juta, maka harus ditempel atau dikenakan materai sebesar 10.000. Oke ya, untuk pembahasan nomor 6, lebih seperti itu. Jadi pekerjaannya adalah konsultan pengawas. Ini masuk bagian dari jasa konstruksi, sehingga kita kenakan PPh pasal 4 ayat 2, 4%. Karena memiliki kualifikasi, kemudian kena PPN 10%. Untuk DPP-nya 100/110 kali nilai termasuk PPN, nilai kwitansi termasuk PPN 25 juta, ketemu 22.727.272. Sedangkan untuk DPP PPN-nya juga sama. Kemudian untuk PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong adalah 4% kali 22.727.272 atau 909.090. Kemudian untuk PPN-nya 10% kali 22.727.272 atau 2272.727. Kemudian batas waktu penyetorannya, kalau ini dibayarkan menggunakan UP maka tanggal 20 Januari. Kalau dibayarkan menggunakan LS bendahara, maka pada hari terbitnya SP2D itu. Sama untuk PPh pasal 4 ayat 2 maupun PPN. Kemudian batas waktu pelaporannya juga sama, tanggal 20 Februari, tanggal 20 bulan berikutnya. Kemudian kode akun pajaknya untuk PPh pasal 4 ayat 2 itu 411128, sedangkan PPN 411211. Kode jenis setorannya untuk PPh pasal 4 ayat 2 409, untuk PPN 910. Kemudian setoran atas namanya untuk PPh pasal 4 ayat 2 atas nama Pusdiklat, sedangkan untuk PPN atas nama rekanan Jaya Konsultan. Kemudian karena nilai kwitansinya di atas 5 juta, maka kita kenakan materai sebesar 10.000. Oke ya, saya kira cukup jelas soal nomor 6. Bisa kita lanjutkan ke soal nomor 7.